Ma, Mama, saya nggak percaya. Akhirnya saya bisa ketemu Mama. Ma, saya janji, Ma. Saya nggak akan ninggalin Mama lagi. Tria, makasih ya. Iya, Den. Ada hubungan apa Indah dengan Denny? Suster. Iya, Pak. Saya mau tanya. Ya? Perempuan yang dibawa pakai berangkar sama laki-laki muda itu apa hubungannya, Suster? Maaf, Pak. Saya tidak tahu. Oh ya. Permisi, Pak. Iya. Ku tersanjung. Sekarang waktunya buat manas-manasin keluarganya Erwin. Mama akan telepon rumahnya Erwin. Jam segini kan pasti Erwin lagi nggak ada di rumah. Mudah-mudahan yang ngangkat istrinya, bukan ibunya. Terus, Mama mau bilang apa? Ya bilang aja kalau Indah hamil dan yang hamilin tuh Erwin. Halo. Ini siapa? Hey, you jangan kurang ajar ya. You mesti ngasih tau siapa sih you? I ini yang punya rumah ini, I Nyonya Ewing. Oh, jadi kamu istrinya Erwin. Jaga dan urus suami kamu baik-baik ya. Berani-beraninya you ngomong kayak gitu. You jangan kurang ajar ya. Denger ya. Sekarang ini Indah lagi hamil. Dan yang menghamili itu suami kamu. Saya sama Hari ngeliat dengan mata kepala sendiri bahwa suami kamu nganterin Indah ke rumah sakit. Akibat perbuatan suami kamu, rumah tangga anak saya jadi berantakan. You jangan nuduh ya kalau nggak punya bukti. Ngapain sih kamu masih belain suami kamu yang mata keranjang? Saya tahu selama ini Indah sama Erwin masih menjalin hubungan gelap. Gak mungkin. Gak mungkin. Ewing gak mungkin berbuat kayak begitu. Jadi kamu nggak percaya? Nanti tes DNA akan membuktikan. Kalau kamu nggak bisa ngurus suami, mendingan nggak usah kawin. Cukup. I gak mau dengar kayak gitu lagi. I gak mau dengar lagi. Cukup. Alah, buat apa sih pakai nangis segala? Kalau suaminya buaya, pasti istrinya juga nggak ada bedanya sama buaya. Umpan kita berhasil. Sekarang istrinya Erwin lagi kebakaran jenggot. Ada apa? Ada apa, Meling? Hah? Coba cerita sama I, ada apa? Ewing mau hamili Indah. Masa sih? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Siapa yang bilang sama kamu? Mamanya dokter Hari memaki Meling di telepon. Mereka bilang mereka mau melakukan tes DNA untuk ngebuktiin ya. Enggak mungkin, Meling. Iya, I udah gak kuat, I udah gak kuat, I mau pergi dari sini, I mau pergi dari sini. Meling, kamu tidak boleh pergi dari sini. Kamu harus di rumah ini. Biar Ii yang kasih pelajaran sama dia. Sekarang Erwin ada di mana? I gak tahu, I gak tahu. Ya. Ewing belum pulang. Ya sudah. Sekarang kamu diam ya. Ya udah diam. Udah. Itu kayaknya Erwin datang itu. Sebentar ya, Ii lihat ke depan ya. Kenapa, Ma? Kenapa? Pakai tanya-tanya kenapa lagi kamu ya? Kamu menghamili Indah kan?
Dokter Hari bilang sama Mama, dia akan melakukan tes DNA agar dia mengetahui bayi siapa yang ada di dalam rahim si Indah itu. Hari! Dokter macam apa kamu? Tidak perlu tes DNA untuk mengetahui orang hamil. Jangan mengajari saya soal kehamilan. Tes DNA akan membuktikan siapa ayah dari bayi yang dikandung Indah. Dengar ya, saya membawa Indah ke rumah sakit karena dia pingsan. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan tes DNA. Kalau kamu tidak bersalah, kenapa kamu harus takut dengan tes DNA? Cek DNA kamu sendiri dan cocokkan dengan bayi Indah. Manusia kotor seperti kamu yang punya pikiran seperti itu. Mama dengar pembicaraan kamu sama Erwin tadi. Dia tahu dari mana kalau kamu mau melakukan tes DNA? Pasti dari perempuan sialan itu, Mah. Karena kan dia takut kalau sampai benar-benar terbukti anak itu anak mereka berdua. Emang itu anak mereka kok. Ma, Indah di mana, Ma? Tadi sih pamitnya sama Mama mau pergi sama anak-anak. Tapi ya nggak tahu deh. Poppy? Ma? Pop? Mana cucu Mama? Mama mau lihat dia. Dia baru aja tidur, Ma. Kebetulan Mama mau cium pipinya yang montok itu. Yuk. Nanti aja dulu ya, Ma ya. Dia baru aja istirahat. Kamu ini gimana sih? Masa Mama nggak boleh lihat cucu Mama sendiri? Dia kan cucu Mama, Pop. Putra Agung. Pewaris tunggal seluruh kekayaan Mama. Kamu tahu nggak? Iya, Ma. Poppy tahu, Ma. Tapi kasihan, Ma. Dia baru aja tidur. Nanti aja, Ma ya. Poppy! Poppy! Mama benci sama kamu! Poppy! Pop! Poppy! Poppy! Mama benci sama kamu! Mama kenapa? Istri kamu tega deh, Gong. Masa Mama dilarang menemui cucu Mama sendiri sih? Keterlaluan dia. Biar saya marahi dia, Ma. Nggak perlu. Tadi Mama sudah marahin dia. Mama kan cuma kangen sama cucu Mama, Gong. Ya udah, Mama tenangkan pikiran Mama dulu. Ingat jantung Mama. Biar Agung aja yang bawa cucu Mama ke sini ya. Masa seorang nenek dilarang menemui cucunya sendiri? Emangnya siapa dia? Ma, ingat pesan dokter. Mama nggak boleh terlalu banyak pikiran. Ya sudah, kalau kamu sayang Mama, bawa cucu Mama sekarang ke sini. Ya udah, Agung akan bawa cucu Mama ke sini. Mama tunggu sini dulu ya. Pop. Saya, Mas, ya. Saya nggak tahu harus ngelakuin apa lagi, Mas. Saya nggak bisa memperlihatkan bayi itu ke Mama. Ya udah kamu tenang aja.
Sekarang kita harus cari akal. Gimana caranya Mama jangan sampai tahu kalau bayi itu hilang. Terus gimana caranya, Mas? Mestinya saya nggak janjiin Mama. Saya janji mau bawa bayi itu ke kamarnya. Bagaimana kalau kita pergi aja dari rumah ini dulu, Mas? Kita harus cari alasan. Kita harus cepat-cepat cari alasannya, Mas. Karena saya nggak mau Mama langsung melihat bayi itu udah nggak ada. Saya nggak bisa bayangin, Mas, apa yang akan terjadi nanti sama Mama, Mas. Saya nggak bisa bayangin, Mas. Ku tersanjung. Mama, Mama. Dandi. Ini kamu, nak? Iya, Ma. Ini Dandi, Ma. Allah Maha Pengasih. Bertahun-tahun Mama berdoa supaya kita bersatu kembali. Akhirnya Allah mengabulkan doa Mama, sayang. Ma, dari kecil sampai sekarang, Dandi terus merindukan Mama. Dandi bersumpah gak akan ninggalin Mama lagi. Dandi berjanji, Ma. Kok kamu sendirian? Kak Indah mana? Kak Indah gak ada di sini, Ma. Kak Indah udah menikah. Dan sekarang tinggal di Australia. Australia. Bagaimana kalau dia tidak akan kembali lagi, Dandi? Sebelum Mama menghembuskan napas Mama terakhir, Mama ingin sekali ketemu dengan Indah. Mama ingin sekali memeluk dia sekali saja sebelum... Ma. Mama jangan ngomong seperti itu, Ma. Kita kan baru aja ketemu, Ma. Mama ngomong seolah-olah Mama mau pergi lagi. Ma. Dandi janji. Kita akan ketemu lagi sama Kak Indah. Kita berkumpul lagi bertiga. Dandi dan Kak Indah bisa ngerawat Mama selamanya, Ma. Mama, Den, kenapa, Den? Kamu cepat panggil dokter ya. Iya, tunggu bentar ya. Mama, dok, Mama, silakan dok, silakan tolong ibu saya dok, dok, kenapa dok? Aku mau secepatnya, Dok. Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa sama mama kamu ya. Halo? Mas di mana? Saya di kantor polisi. Hah? Di kantor polisi? Mas kok jawabnya gugup gitu sih, Mas? Mas udah ketemu sama Mama? Mas, jawab dong. Mas tuh harus sadar, udah punya istri yang nunggu di rumah. Halo? Halo? Den, kamu kok nggak bilang sama aku kalau udah bawa HP?
saya dipinjemin. Terus barusan telepon dari siapa? Dok, gimana kabar mama saya, Dok? Baik-baik saja. Sementara ini ibu Anda jangan diganggu dulu karena dia harus banyak istirahat. Makasih, Dok. Pokoknya saya tidak mau gagal. Sudah berulang kali orang saya suruh menculik perempuannya nama Indah tuh, tapi selalu gagal. Ini lamannya. Bos gak usah takut. Untuk kali ini, saya jamin tidak akan gagal. Urusan seperti ini, itu ya, saya lah bos orangnya. Bukan gitu? Iya bos. Kalau kerjaan gini mah, kerjaan kami sehari-hari bos. Iya. Tapi saya tidak mau dengar omong besar. Yang saya perlukan bukti. Tapi bos, urusan pembayarannya gimana bos? Itu soal gampang. Ini saya kasih sponsor untuk kamu. Setelah semua beres, saya akan lunasi. Makasih bos. Pokoknya bos tenang aja. Semua urusan ini akan beres. Bagus. Mas. Loh, kamu kok di sini? Mas, saya nggak percaya kamu seharian ada di kantor polisi. Lalu saya harus bilang apa? Jujur aja deh, Mas. Mas masih berhubungan kan dengan Tria? Hantika, saya akan jawab dengan jujur. Saya mencari ibu saya. Seharian ini saya sibuk karena urusan itu. Cukup. Dengar ya, Mas ya. Mulai sekarang, saya akan ikut kemanapun Mas pergi. Oke. Kalau itu bisa buat kamu bahagia. Ku tersanjung. Gimana sih? Mana? Tahu nggak? Sekarang gue udah tahu. Ternyata si Tiger Boy takutnya sama capung. Oh, Tiger Boy takut sama capung ya? Iya. Yuk kita cari capung. Ayo, biar dia takut, oke? Nah, ini dia. Kita kerjain tuh Tiger Boy, oke? Iya. Tiger, lu lagi ngapain sih? Lagi golek coro, pusat kecoa. Gue mau tadi sih, dok kecap bosok kui. Udahlah, lo aja yang nyari. Gue geli. Payah lo. Putar pen, dok kecap bosok. Kalian lihat si gendut cah baru gue, Ra? Enggak. Tiger Boy mana? Wah, tuh dia. Ayo cepet. Lo kecap bosok. Kecewain belakang. Dongo, lo menantangin gua lagi ya? Aku Rauti. Siapa takut? Cabut. Oh, kecoa.
Saya janji, Pak. Saya akan mengembalikan Yona pada Bapak. Bagaimana caranya? Bapak temui saja lagi Pak Anwar sendiri. Apa kamu tidak sedang bercanda? Pak, saya serius. Saya takut nanti saya dibunuh sama dia. Nggak mungkin lah, Pak. Saya bisa atur semuanya. Bagaimana? Begini, Pak. Bapak bilang pada Pak Anwar kalau Bapak baru di kantor polisi membuat laporan menuntut hak Bapak pada Pak Anwar. Nah, kalau misalnya Bapak mati, polisi bisa menangkap Pak Anwar. Hebat ide kamu, Nak. Bapak bisa aja. Saya ini kan hanya simpati dengan penderitaan Bapak. Saya sendiri sering mendengar Yona mengigau tiap malam minta maaf pada Bapak. Yona, sayangku. Tapi aku tidak yakin sama ide kamu. Percayalah, Pak. Pak Anwar tidak akan berani macam-macam kalau mendengar polisi akan ikut campur. Setuju. Kapan kita bisa mulai? Maaf ya, saya belum cuci tangan. Tangan saya bau amis. Gak apa-apa, Pak. Makan lagi aja, Pak. Sambutlah kedatangan suamimu, Yona. Yona! 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 Hei! Hei! Kenapa kamu sih? Keluar! Bapak, kebenaran. Udah jadi belum kontraknya? Hei, kamu itu pengemis. Jangan kurang ajar kamu. Keluar dari rumah saya. Bapak pasti tidak percaya kalau saya suaminya Yona. Tapi saya masih ingat. Ada tanda lahir warnanya hitam persis di pangkal pahanya. Yona! Akulah suamimu. Hei! Kurang ajar kamu, siapa kamu? Kurang ajar! Kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi dari sini. Aku tidak akan pergi. Aku akan mogok makan sampai mati di sini. Kalau Yona istriku belum kembali sama aku. Yona! Kurang ajar! Jangan percaya dia, Pak. Mama nggak pernah kenal dengan orang macam dia ini. Orang gila macam begini. Dia selalu menteror Mama. Dia selalu mengutip Mama. Malah dia peluk Mama, Pak. Kurang ajar! Pergi! Pergi! Saya hajar kamu. Hajar! Ayo hajar! Saya tidak takut. Dibunuh juga saya tidak takut. Saya sudah lapor polisi. Kalau saya mati, Pak Anwar yang bertanggung jawab atas kematianku. Gila! Sudah. Masuk. Yona! 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 Ma, sekali lagi Papa minta penjelasan dari Mama. Dan kali ini, Papa harap agar Mama bicara jujur. Apa betul, Ma? Dia itu mantan suami Mama. Jadi Papa masih percaya sama dia? Percuma kan Mama bilang selama ini. Udah berapa kali Mama bilang sama Papa, dia itu bukan apa-apa Mama, tahu? Bagaimana Papa nggak percaya dia, Ma? Dia tahu persis ada tanda hitam di pangkal paha Mama. Dia tahu sih, Pak. Oh, waktu di mal itu, Pak, dia ngejar-ngejar Mama. Ya, dia mau peluk Mama, Mama lari. Waktu Mama lari itu rok Mama kesingkap. Kebetulan waktu itu Mama pakai rok. Mungkin di saat itu dia lihat, Pak. Enggak. Papa ingat betul. Pada saat itu Mama nggak pakai rok. Mama pakai celana panjang. Ya sudah. Mama udah capek ngadepin Papa. Ma!
Ma, sabar, Ma. Ma, sabar, Ma. Sabar, Ma. Lebih baik Mama bunuh diri. Mama bunuh diri. Sabar, jangan memainkan pisau. Ini pisau. Sudah, Mama. Sudah. Papa percaya sama Mama. Papa percaya sama Mama. Ya sudah, Ma. Papa percaya sama Mama. Udah, Mama jangan. percaya sama Papa Papa. pasti capek, Ma. Papa baru pulang kerja sudah dihadapkan masalah seperti ini. Ya sudah, Papa percaya sama Mama. Ya udah, Mama sama sekali nggak kenal sama dia. Ya udah ya. Ya sudah. Sudah, Ma. Sudah, Ma. Ya, Papa percaya sama Mama. Ku tersanjung. Terus bagaimana ya sekarang ya? Sepertinya Pak Anwar udah mulai yakin. Nah sekarang Bapak harus lebih yakinin dia lagi, Pak. Sebaiknya aku nyerah saja ya. Aku relain istriku tercinta jatuh di pelukannya Pak Anwar. Jangan, Pak, jangan. Yona adalah harapan hidup Bapak. Udah lama kan Bapak harus ada dia. Nah, ini adalah kesempatan Bapak untuk memiliki dia lagi, Pak. Kamu memang benar. Tapi apalagi yang harus kita lakukan sekarang? Kita lihat perkembangannya saja. Oh ya, Pak. Kalau mereka menawari Bapak uang atau makan, Bapak ambil saja. Tapi ingat, kalau mereka menawari Bapak untuk pergi, jangan mau ya. Baik, Nak. Bangun lo, tidur dulu. Makan nih makanan. Gua nggak mau gara-gara lo nggak mau makan jadi sakit. Gua malah jadi repot nyari obat. Makan. Saya udah mau makan makanan kotor seperti itu. Ngajar. Buat apa kamu siksa dia? Dia berteriak-berteriak seperti orang yang mau disembelih. Dia sudah menghina saya, Mas. Dia bilang makanan yang saya kasih itu kotor. Saya peringatkan kamu. Mulai sekarang, kamu jangan ikut campur urusan saya dengan dia. Mengerti kamu? Oh, jadi kamu membela dia daripada saya. Kenapa? Kamu masih sayang sama dia. Persetan dengan uang kamu. Sekarang kamu urus dia. Saya mau pergi. Mau kemana? Kamu lihat ini. Gara-gara kamu, saya sudah bosan dengan kamu. Perempuan itu pergi. Andre, bunuh saja saya daripada kamu gini. Bunuh! Diam! Diam! Saya tidak akan membunuh kamu sampai kamu menyerahkan semua warisan kamu kepada saya. Sen demi sen. Baru saya akan membunuh kamu perangan. Mengerti kamu? Mas, mau kemana, Mas? Ya, Mas mau kemana? saya mau ke kantor polisi. Mereka bilang ada perkembangan baru soal Mama. Ya, Saya ikut ya, Mas. gak usah Antika. Nanti kamu bosan lagi. Urusan Mama biar saya ngelesain, ya. Mas, saya begini karena saya nggak mau dinomorduakan. Istri mana yang senang melihat suaminya selalu memikirkan wanita lain, Mas? Antika, tolong. Jangan kamu suruh saya untuk memilih antara kamu dan Mama saya. Itu nggak adil. Bisa-bisanya kamu menjadikan Mama sebagai tameng untuk perselingkuhan kamu, Mas. Saya muak. Dan saya tahu kamu menemui pacar kamu, kan? Bukan menemui mama kamu. Antika, kamu kok ngomong seperti itu sih? Saya pergi untuk mencari Mama saya. Mata, telinga, dan insting saya nggak bisa dibohongin, Mas. Seorang istri selalu tahu kalau suaminya menduakan istrinya. Jadi mau kamu apa? Saya ingin kamu jujur, Mas, sama saya. Dan Mas harus tahu, perkawinan itu nggak ada artinya tanpa kejujuran. Saya udah bilang sejujur-jujurnya. Kalau saya pergi mencari Mama saya. Saya tetap nggak percaya. Tadi kamu ngomong soal kepercayaan. Sekarang terserah. Kamu percaya atau enggak? Yang jelas saya udah bicara jujur kalau saya pergi mencari Mama saya. Kamu boleh berkata apapun, tapi saya akan lebih percaya dengan apa yang saya lihat daripada apa yang kamu bilang. Saya harus tahu kemana kamu pergi. Selamat siang, Suster. Siang, Kalau kamarnya Indah di mana, Suster? Ibu Indah yang mana ya, Pak? Yang korban penganiayaan. Tadi siang saya sempat bawa dia ke ruang ronsen. Maaf, Bapak ada hubungan apa?
Saya keluarganya dari kampung. Oh, tunggu sebentar ya, Pak. Ya. Ibu Indah ada di kamar 201 di lantai 2. Terima kasih, suster. Kamu langsung ke kamar 201. Oke. Ada di atas. Ya. Saya memantau dari jauh. Kalau ada orang, saya beritahu kamu. Permisi, Mbak. Ada Mita. Cepat kamu ke sana. Mita, apa kabar sayang? Baik, Opa. Opa ngapain di sini? Itu, Opa periksa kaki Opa. Bagaimana? Udah ketemu dengan Bobby? Bobby. Bobby ternyata brengsek, Opa. Oh, kamu jangan begitu sedih. Opa punya kabar baik untuk kamu. Kabar apa? Denny ada di Jakarta. Oh, itu sih saya udah tahu. Saya udah tahu kalau dia ada di Jakarta, dan saya juga udah tahu dia udah menikah dan udah punya anak lagi. Ya, tapi kamu jangan silap. Ya. Dia bilang sama Opa bahwa dia masih mengharapkan kamu loh. Mudah-mudahan kalian bisa rukun kembali. Ya udah, Opa ke ruang periksa dulu ya. Perempuan murahan kayak lo yang biasa ngerebut laki orang tuh pantas tau aja boleh ditampar. Dasar perempuan gila. Lu yang gila, lu sadar banget sih. Dia udah nikah sama gue. Gila ya. Perempuan murahan kayak lo tuh pantas tau sih buat digituin. Lo dengar? Lo diam, lo dengar. Suatu hari nanti lo akan dapat balasan dari gue. Ngerti ya lo? Kurang ajar. Udah gila. Sama terima nih. Dasar mau ngatur diri. Gila. Kamu kenapa? Tadi ada teman sekolah aku yang brengsek, datang menghina dan nampar aku. Ya udah suster, biar saya aja. Ya udah, ya Mbak ya. Yaudah, kita ke rumah lagi. Ku tersanjung. Mama Nyabil apa kabar? Baik. Ada yang mau dijenguk? Ada yang sakit? Enggak, saya kesini cuma check up aja. Oh, sendirian aja? Sama papanya Femas. Lagi di tempat parkir, ntar juga kesini. Gini Mbak, saya ingin bicara sama Mbak. Ya karena kita kan sama-sama perempuan. Dan saya juga menganggap kalau kita berdua tuh udah sangat dekat Mbak. Saya minta supaya Mbak nggak usah berbohong untuk menutupi Denny Mbak. Karena terus terang aja, saya baru aja ngeliat Denny sama perempuan lain di rumah sakit ini. Ya, bagaimanapun juga, Mbak kan adalah istri yang sah dari Denny. Jadi kalau menurut saya, Mbak memang harus mempertahankan perkawinan dari suami Mbak itu. Satu saran saya, Mbak, untuk Mbak. Tolong dijaga suami Mbak dan perkawinan Mbak ya. Ya udah, saya permisi dulu ya.